Oke, selamat siang, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita masih akan fokus untuk penggunaan software EKTS, di mana kita hari ini akan belajar tentang membuat rangkaian dan simulasi untuk pengendalian motor listrik AC3 PAS secara star dan delta. Jadi di sini untuk motor yang sudah tersedia, di sini ada motor AC3 PAS yang bisa kita gunakan untuk belajar membuat rangkaian star dan delta. Seperti kita ketahui bahwa rangkaian direct online yang digunakan untuk mengendalikan motor AC3 PAS itu dia menimbulkan arus starting yang sangat tinggi, yaitu 6-8 kali lipat arus maksimalnya. Nah, untuk itu kita perlu membuat suatu sistem yang dapat mengurangi tingginya arus start. Nah, cara yang paling sederhana yaitu dengan membuat rangkaian start delta. Jadi, saat pertama kali motor dihidupkan, motor akan bekerja dengan rangkaian start, sehingga tegangan dikurangi dan arus start juga bisa dikurangi. Tetapi memang konsekuensinya torsinya juga akan turun. Kemudian beberapa saat jika sudah mencapai kecepatan tertentu, motor akan diubah menjadi rangkaian delta. Nah, dengan begini maka tegangan yang ada di kumparan stator itu menjadi maksimal, karena tegangannya sesuai dengan yang ada di tegangan di jaringan. Jadi kalau 380 maka akan muncul 380 volt yang ada di kumparan motor. Nah, bagaimana cara membuat rangkaian start delta dan juga simulasinya? Nah, nanti kita akan menggunakan software EKTS di sini untuk membuat rangkaian dan simulasinya. Oke, mari kita lihat bersama ya. Nah, jadi kita masukkan di sini rangkaian start delta. Ya, ini adalah motor untuk digunakan membuat rangkaian start delta. Nah, saat kita butuh motor di sini, kita butuh 3 buah kontaktor, ya. Maka kita butuh normally open kontak sebanyak 3, 1, 2, dan 3. Ya. Jadi ini nanti adalah kontak dari 3 buah kontaktor. Jadi nanti kita akan menggunakan 3 buah kontaktor dan 1 buah timer. Ini kita putar 90 derajat supaya datar. Terus ini juga kita putar 90 derajat supaya datar. Ini juga kita putar 90 derajat supaya datar. Nah, di sini kontaktor yang pertama ini adalah kontaktor utama. Yang ini yang nantinya akan kita hubungkan ke motor listrik kita. Ya. Oke. Bentar. Nah, ini adalah kontaktor utama. Kita buat agak rapi ya. Nah, terus kemudian kita butuh power ya, power 3 pas di sini RST. Ya, di sini adalah sumber 3 pas, kita masukkan di sini. Ini adalah sumber 3 pasnya. Nah, ini adalah kontaktor utamanya. Jadi kita baru membuat rangkaian dayanya di sini. Nah, kemudian ini adalah rangkaian untuk membuat star. Jadi untuk membuat star, maka YZ yang ada di sini itu kita koneksikan menjadi satu. Ya, jadi di sini kita akan membuat menghubungkan jadi satu rangkaian. Bentar. Supaya lebih rapi. Oke. Jadi ini adalah rangkaian untuk menghubungkan star. Jadi XYZ kalau yang ada di motor listrik biasanya ditulis W2, U2 dan V2 ya.
Nah, di sini UVW ini U1, V1 dan W1. Ini adalah rangkaian start di mana XYZ atau U2, V2 dan W2 ini dikoneksikan jadi satu. Nah, kemudian untuk menghubungkan secara delta ini adalah rangkaian yang dihubungkan secara delta. Jadi Y dan W ini harus dihubungkan menjadi satu, ya. Maka di sini kita hubungkan untuk rangkaian deltanya, ya. Ini yang paling kanan ini kan Y, ya. Y harus dihubungkan jadi satu dengan W. Ya, ini kita hubungkan jadi satu dengan W. Oke, kemudian yang tengah ini X kita hubungkan dengan V. Ya, kita hubungkan dengan V. Oke, setelah itu yang Z kita hubungkan jadi satu dengan U. Ini kita hubungkan jadi satu dengan U. Seperti ini. Nah, ini rangkaian dayanya sudah selesai. Jadi nanti tinggal kita beri nomor. Jadi ini adalah kontaktor utamanya. Ini kontaktor untuk menghubungkan secara star. Ini kontaktor untuk menghubungkan secara delta. Jadi nanti yang pertama kali hidup saat dijalankan adalah kontaktor utama dan kontaktor star. Kemudian ada timer menghitung. Ya, setelah dihitung, misalnya dalam waktu 10 detik kemudian kontaktor yang star ini akan terputus, digantikan dengan kontaktor delta di sini akan tersambung sehingga motor yang semula dihubungkan secara star kemudian dihubungkan secara delta. Nah, sekarang kita membuat rangkaian kendalinya. Kita butuh power di sini. Ya, kita menggunakan satu pas 220. Terus kemudian, jadi ini adalah rangkaian kendalinya, kita butuh kontaktor. Ya, ini adalah kontaktor utama kita. Terus kemudian tombol start. Ya, kemudian tombol stop. Oke, kemudian kita latching, normally open kontak. Nah, ini adalah yang utama. Jadi nanti kalau ini kita hubungkan, ya, ini tombol stop, kita hubungkan dengan tombol start, kita hubungkan dengan relay K1, kita hubungkan dengan netral, terus kemudian kita latching. Oke, ini adalah start, kita beri nama start, ini kita beri nama stop, ini adalah relay K1, ya, ini adalah untuk relay K1 yang digunakan untuk latching. Nah, ini adalah relay K1. Ya. Oke, berarti ada K1 di sini adalah rangkaian kontaktor utama. Nah, kemudian kita perlu timer itu ya dan kontaktor start. Maka kita butuh kontaktor. Ini untuk rangkaian start. Terus kemudian kita butuh on delay timer, ya, kita butuh timer. Oke, kemudian kita butuh normally open. Ini adalah digunakan untuk menghidupkan kontaktor 2, yaitu kontaktor start, dan juga normally close, nanti untuk menghidupkan timer. Ya. Oke, jadi kemudian ini kita sambung ke sana. Ya. Ini kontaktor 2, kita hubungkan ke sana. Terus kemudian ini adalah timernya, kita hubungkan ke sini. Ya. Nah, ini adalah timer. Ini adalah T1
kontaktor timer, waktunya kita kasih 10 detik. Terus kemudian ini adalah K2 kita, ini adalah untuk start, ini adalah K1, ini adalah timer, kontak normally close-nya timer. Ya, sehingga di sini adalah K2, ini adalah K2. Nah, di mana nanti kalau K1 aktif, maka di sini kontaknya tertutup sehingga K2 juga aktif. Maka pertama kali jalan adalah K1 dan K2. Kemudian timer ini menghitung. Nah, setelah timernya menghitung, kita akan mengaktifkan K3. Maka di sini kita membutuhkan kontaktor yang ketiga. Ini digunakan untuk delta. Ya, ini kita hubungkan ke sana. Ini kita hubungkan ke kontaktor 3, ini kita hubungkan ke netral. Ini adalah K3. Nah, maka di sini adalah kontaktor yang ketiga. Ini adalah delta, sedangkan ini adalah K1. Oke, jadi nanti setelah timernya menghitung, maka K2-nya akan diputus sehingga rangkaian start terputus. Terus kemudian ini tidak K1 tapi ini adalah timer. Ya, ini adalah timer. Maka timernya kemudian menghidupkan K3 ini akan aktif sehingga rangkaian dihubungkan secara start. Ya, terus kalau kita jalankan, Anda lihat di sini, maka saat pertama kali kita start, nah ini aktif, ini aktif. Maka rangkaian terhubung secara start, kemudian beberapa saat kemudian ini akan terputus, ini akan hidup. Ya, rangkaian sekarang terhubung secara delta. Ya, kalau kita stop, maka rangkaian akan berhenti. Nah, nanti kita juga bisa menambahkan untuk memutar clockwise dan counterclockwise, gitu ya, secara delta, gitu ya, secara start dan delta. Nah, ini kalau kita akan melihat komponen yang digunakan, kita bisa dari list use element. Maka untuk membuat rangkaian start delta di sini, kita membutuhkan kontaktor jumlahnya 3, timernya 1, tombol start, tombol stop, itu ya. Terus power untuk netral, power untuk fase, terus kemudian butuh sumber 3 fase, butuh motor yang bisa dikoneksikan untuk start delta. Oke. Jadi komponennya sudah bisa dilihat di situ sehingga saat kita akan merangkai kebutuhannya apa saja bisa digunakan. Nah, di sini kontaktornya masing-masing ya ada butuh normally opennya 3, ada yang butuh normally opennya 5 di situ. Ya. Oke, demikian ini adalah rangkaian start delta sekaligus simulasi dengan menggunakan software EKTS. Oke, kita jalankan lagi. Ini menghitung timernya 10 detik kemudian, maka ini akan terputus berubah menjadi delta. Kalau kita stop, berhenti. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.